Namaku Raffi. Malam itu aku naik bus malam dari Jakarta menuju Semarang. Aku sengaja memilih jam malam karena biasanya bus lebih sepi dan aku butuh waktu sendiri untuk mikirin banyak hal. Terminal yang biasanya riuh dengan suara klakson, pedagang kaki lima, dan teriakan sopir angkutan malam itu tampak seperti kota mati. Lampu neon berkedip pelan di beberapa sudut. Tapi sebagian besar terminal gelap. Hanya ada beberapa lampu jalan yang menyorot ke arah bus yang antri di lajur keberangkatan. Jam menunjukkan 23.30 dan jumlah penumpang yang menunggu bus terakhir tinggal beberapa orang saja duduk berjarak di kursi besi yang dingin. Suasana sepi ini bikin telinga aku terasa lebih sensitif. Setiap suara langkah, suara gesekan koper, atau desahan angin terasa jelas sampai ke kepala. Aku menatap sekeliling. Di dekat loket terakhir, seorang bapak tua lagi menenangkan cucunya yang menangis. Di ujung lain, ada sekelompok anak muda dengan jaket hitam dan hoodie kelihatan sedang berjendapalan. Tapi gelapnya malam bikin bayangan mereka tampak lebih menyeramkan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sendiri. Rasanya agak aneh karena terminal yang biasanya riuh sekarang sunyi. Hanya sesekali terdengar suara kaki seseorang yang berjalan cepat. Busku datang berlahan, warna biru tua, agak kusam. Catnya terlihat mulai mengelupas di beberapa bagian. Lampu depan bus berkedip sebentar, menyorot ke aspal yang basah karena hujan sore tadi. Mesin bus mengau pelan dan aroma bensin serta oli lama menyengat masuk ke hidung. Di kaca depan, tulisan rute 013 Jakarta SMG terlihat jelas dengan lampu kecil di sekitarnya. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan bus ini. Sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Mungkin cuma rasa ngantuk, pikirku. Aku melangkah masuk, koper kecil di tangan, dan langsung disambut bau bus yang khas. Campuran debu, kain kursi yang agak lembab, dan aroma orang-orang yang baru saja turun dari perjalanan panjang. Sopirnya menatapku sekilas, wajahnya datar tapi mata tajam. Aku mengangguk tipis dan berjalan mencari kursi. Aku memilih 12A di dekat jendela supaya bisa tidur sambil menatap lampu-lampu jalan yang akan kami lewati. Di belakangku, kursi nomor 13 kosong. Lampu kecil remang di atasnya masih menyala. Cahayanya agak bergetar, bikin bayangan di sekitarnya terlihat aneh. Beberapa penumpang lain sudah duduk. Ada seorang ibu dengan balita di pangkuannya. Dua remaja yang ngobrol pelan sambil bermain ponsel. Dan seorang pria setengah badai yang terlihat lelah, matanya setengah terpejam sambil menunduk di kursi. Aku menaruh koper dia ke atas, duduk dan langsung menatap keluar jendela. Malam itu gelap dan lampu terminal semakin menjauh perlahan. Suasana hening membuat hati aku campur aduk antara santai dan tegang. Pas bus mulai jalan, suara mesin yang biasanya menenangkan malam itu terdengar berat, seperti ada sesuatu yang menekannya. Aku sempat mendengar deru roda yang bergesekan dengan aspal basah dan sesekali suara gesekan rem yang pendek dan tiba-tiba. Aku menoleh ke kursi belakang, memastikan kosong. Lampu remang di atas kursi 13 masih menyala, tapi tak ada seorang pun duduk di sana. Tiba-tiba, aku melihat seorang perempuan naik terakhir. Rambutnya panjang, hitam dan lurus. Dia memakai jaket abu yang panjang sampai pinggang, celana gelat, dan sepatu hitam yang tampak agak lusuh. Aku bisa melihat dia bergerak ringan, tapi anehnya, aku tidak mendengar suara langkah kakinya naik ke bus. 1 detik aku menatap, dan dalam sekejap dia sudah berada di dalam. Langsung duduk di kursi 13B tepat di belakangku. Aku menelan ludah. Pasti halu karena ngantuk, pikirku. Tapi entah kenapa dadaku berdegup lebih kencang. Aku mencoba berpura-pura tidak peduli, menundukkan kepala dan mulai menatap jendela. Cahaya lampu jalan yang sesekali menyorot ke wajah penumpang lain terasa aneh malam itu. Bayangan yang terbentuk di kabin bus tampak lebih gelap, lebih panjang dan seakan bergerak sedikit lebih cepat dari gerakan AC penumpang. Aku perhatikan
Perempuan itu tetap diam. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi aku bisa melihat matanya yang agak gelap dari sela rambut. Tangannya diletakkan di pangkuan dengan posisi rapi, tapi terlalu kaku, seakan dia tidak bernapas. Aku menelan ludah sambil minum air mineral dari botol. Tapi rasa aneh itu tetap ada. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarku. Bau kain kursi yang lembab, aroma orang yang baru saja turun dari bus lain, bahkan suara angin yang masuk dari celah jendela terasa berlebihan, membuat jantung aku berdetak lebih cepat. Seiring bus semakin menjauh dari terminal, suara kota yang hilang diganti dengan desauan angin malam dan suara mesin yang monoton. Penumpang mulai tertidur satu persatu, kecuali aku dan perempuan misterius di kursi 13. Aku menulis sedikit, dan seakan-akan dia mengalihkan pandangannya ke arahku. Walaupun aku tidak yakin, perasaan itu bikin bulu kuduk merinding. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan memainkan ponsel, membuka media sosial, tapi mata aku terus tertarik ke kursi 13. Lampu kecil di atasnya tetap menyala, tapi sosok perempuan itu kadang terlihat seperti bergerak perlahan, walaupun aku yakin dia tidak menggerakkan tubuhnya. Sesekali bayangan rambutnya menutupi sebagian kursi dan membuat kursi itu tampak lebih nyata, tapi sekaligus salah. Aku menahan napas, rasanya seperti ada sesuatu yang menempel di belakang. Tapi ketika menoleh kecepat, kursi itu kosong. Aku menoleh lagi dan dia kembali duduk di situ. Tatapannya lurus ke depan. Aku mulai merasa tegang, jantung berdegup kencang, tapi aku tidak berani menoleh terlalu lama. Hanya saja, setiap kali menatapnya, ada resek dingin yang menjalar ke punggungku. Lampu kabin sesekali berkedip, membuat bayangan di kursi 13 semakin menyeramkan. Aku mencoba menenangkan diri sendiri. Ini cuma bus malam, aku cuma ngantuk. Perempuan itu mungkin cuma penumpang biasa. Tapi setiap kali aku mengulang pikiran itu, tubuhku tidak bisa rileks. Ada sensasi aneh di udara, seperti ada aura lain yang ikut naik bus ini. Beberapa menit kemudian, seorang ibu yang duduk di depan menoleh sebentar, menenangkan anaknya yang menangis. Aku sempat mendengar ibunya berkata, "Sudah, jangan menangis, kita sebentar lagi sampai tujuan." Tapi anehnya, anak itu tampak meletet ke belakang bus, kepada kursi 13, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Aku menelan ludah lagi, mencoba menenangkan diri, tapi tak terasa tidak nyaman itu tetap ada. Aku mencoba bicara sendiri pelan-pelan. "Raffi, ini Cimahau, cuma bayangan bus malam, santai aja." Tapi di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Perempuan itu diam, tubuhnya tetap kaku, matanya seakan menembus jendela, tapi pandangannya juga menembus aku sendiri. Rasanya seperti dia tahu aku memperhatikannya, tapi aku tidak bisa melihat wajahnya belum rapi. Aku tutup mata sebentar mencoba tidur. Tapi suara aneh mulai terdengar, seperti desahan pelan, tapi bukan dari penumpang manapun. Suara itu muncul dari arah belakang, dari kursi 13. Aku membuka mata dan kursi itu kosong lagi. Aku menelan ludah, tubuhku mulai gemetar, tapi aku tetap mencoba berpura-pura tidur. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, aku memberanikan diri menoleh perlahan ke belakang. Sosok perempuan itu duduk di sana, menatap lurus ke depan, tidak bergerak sama sekali. Rambutnya menutupi wajah, tapi matanya tetap terlihat gelap, dalam, dan menembus aku sendiri. Nusuk hidungku terasa sesek dan aku tidak bisa menahan rasa takutnya mulai menelan. Rasanya seperti kursi itu hidup sendiri dan sosok di situ bukan penumpang biasa. Aku mencoba menenangkan diri selagi, tapi setiap kali aku menutup mata, bayangan rambut panjang itu muncul di kelopak mataku. Setiap kali aku menoleh, dia tetap di situ. Aku merasa napas aku tertahan dan seluruh tubuhku tegang. Rasanya malam itu bus tidak hanya membawa aku ke Semarang, tapi juga membawa sesuatu yang lain, sesuatu yang aku tidak mengerti. Aku menoleh sekali lagi, mencoba melihat wajahnya di sela rambut. Dan untuk pertama kalinya aku menangkap tatapan yang kosong, hitam, tapi seakan memaksa aku mengakui sesuatu. Jantung aku berdetak sangat cepat. Tapi aku tetap duduk diam, mencoba berpura-pura normal, berharap lampu kabin tidak padam, berharap aku bisa sampai Semarang dengan aman. Tapi aku tahu, malam itu sesuatu telah nalik bersamaku di kursi nomor 13, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang tetap menempel sampai aku benar-benar sampai tujuan. Beberapa jam berlalu sejak bus meninggalkan terminal Jakarta. Lampu-lampu jalan mulai jarang.
dan hutan gelap tampak di kedua sisi. Aku masih duduk di kursi nomor 12A, menatap luris ke jendela, tapi pandangan aku sama sekali tidak fokus. Hanya satu hal yang terus ada di kepalaku, kursi nomor 13 dan sosok perempuan itu. Aku mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang. Ini cuma imajinasi, cuma lampu remang-remang. Santai Raffi, gumam aku pelan. Tapi suara itu, desah halus dan berat, terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti orang sedang menarik napas di dekat telinga aku. Aku menoleh perlahan, menatap kursi 13, kosong. Aku menelan ludah dan menatap sekali lagi, dan sosok perempuan itu duduk di sana dengan rambut panjang menutupi wajah, tangan diletakkan kaku di pangkuan. Aku mencoba berpura-pura tidur, menutup mata, tapi setiap detik terasa seperti detik yang memanjang. Suara mesin bus yang biasanya monoton, malam itu terdengar aneh. Kadang terdengar seperti berdegup cepat, kadang seperti ada suara tambahan yang bergesekan di lorong bus. Aku menoleh ke konduktor yang berjalan di lorong, tapi dia tetap terlihat biasa, seolah tidak merasakan apapun. Aku mulai berpikir, apakah hanya aku yang bisa melihatnya? Aku memutuskan untuk mencoba berbicara sendiri, berharap bisa menenangkan diri. Kalau kamu penumpang biasa, tunjukin muka kamu dong. Jangan cuma duduk diam kayak hantu ya. Suaraku terdengar gemetar, tapi tidak ada jawaban. Sunyi. Hanya suara mesin dan desau angin di luar yang terdengar. Tapi entah kenapa, aku merasa ada mata yang menatap aku dari belakang. Meski aku berusaha menutupinya dengan berpura-pura membaca pesan di ponsel. Perlahan, lampu kabin berkedip. Sekali, dua kali, dan saat lampu padam sebentar, bayangan di kursi 13 terlihat lebih jelas, seperti siluet sosok yang lebih tinggi dari manusia biasa. Jantung aku berdetak kencang, tangan aku mulai berkeringat. Aku menundukkan kepala, menatap tangan sendiri, berharap ini cuma halusinasi karena ngantuk. Tapi saat aku menoleh sekilas, kursi itu kosong lagi. Aku mulai merasa tidak nyaman, dan suasana di bus terasa berat. Bau kain lembab, bau oli, dan aroma manusia bercampur jadi satu. Tapi ada aroma lain, bau tanah basah tapi aneh, seperti aroma makam tua, masuk dari kursi 13. Aku menelan ludah, tubuh gemetar, tapi aku tetap berpura-pura normal. Aku tidak mau orang lain tahu kalau aku mulai ketakutan. Beberapa penumpang lain mulai tidur. Anak kecil di pangkuan ibu yang duduk di depan aku sudah tertidur. Tapi setiap beberapa detik dia bergerak seperti menatap ke belakang. Aku sempat melihat ibunya memegang tangan anak itu, menenangkannya. Tapi mata anak itu tetap menatap ke arah kursi 13. Aku mulai berpikir, kalau anak kecil bisa melihatnya, berarti aku tidak halu. Suasana semakin tegang ketika bus masuk jalan sepi yang hanya diterangi sesekali lampu jalan. Angin malam masuk dari celah jendela membawa udara dingin yang menusuk ke tulang. Aku bisa merasakan bulu kuduk aku berdiri. Tangan aku gemetar, tapi aku tetap duduk di tempat. Aku mulai menyesali keputusan naik bus malam ini sendirian. Lalu terdengar suara lagi. Kali ini jelas, lebih dekat. Seperti seseorang menggesek kain di kursi, tapi tidak ada orang di sana. Aku menoleh perlahan ke kursi 13, dan sosok itu ada lagi. Duduk kaku, rambut menutupi wajah, mata hitam polos menatap lurus ke depan. Rasanya seperti kursi itu memiliki kehidupan sendiri. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan memainkan ponsel, membuka media sosial, tapi mata aku terus tertarik ke kursi 13. Lampu remang di atas kursi itu seolah berkedip sendiri, menciptakan bayangan panjang yang menakutkan. Kadang terlihat seperti sosok itu bergerak sedikit, tapi setiap kali aku menoleh cepat, kursi itu kosong lagi. Aku mulai merasa panik, tapi mencoba menenangkan diri dengan berbicara pelan. Kalau kamu penumpang, kamu gak usah bikin aku takut. Aku cuma mau tidur sampai Semarang. Tapi sunyi. Hanya suara mesin, desau angin, dan sesekali suara gesekan yang aneh terdengar. Aku mulai menyadari perempuan itu tidak bernapas. Atau setidaknya aku tidak bisa mendengar napasnya. Beberapa menit kemudian bus berhenti sebentar di pos kecil di pinggir jalan. Penumpang turun sebentar untuk buang air atau membeli makanan ringan. Aku tetap di kursi. Tapi begitu pintu bus terbuka, ada rasa dingin yang lebih menusuk. Angin malam yang masuk terasa lebih berat.
dan aku bisa mencium bau tanah basah yang aneh, sama seperti aroma yang selalu datang dari kursi 13. Saat penumpang kembali naik, aku menoleh perlahan. Sosok perempuan itu menghilang seketika, tapi kursi tetap kosong. Aku menelan ludah, tubuh gemetar, tapi aku mencoba menenangkan diri. Aku pikir mungkin dia hanyalah penumpang yang turun di pos itu. Tapi saat bus mulai jalan lagi, aku mendengar suara halus seperti bisikan pelan dari kursi 13. "Mas, jangan duduk di sini." Aku membeku. Tidak ada orang di sana. Jantung aku berdetak kencang, tangan aku gemetar dan napas aku tersengal-sengal. Aku menoleh perlahan, dan sosok itu muncul lagi, menatap lurus ke depan. Tangan tetap di pangkuan, rambut menutupi wajah, mata hitam polos menatap lurus ke depan. Aku tidak bisa bergerak, rasanya seperti tubuh aku berkunci. Hanya mata yang bisa bergerak. Lampu kabin berkedip lagi, dan bayangan sosok itu tampak memanjang ke langit-langit, seolah bukan manusia biasa. Aku mulai merasa bahwa kursi nomor 13 tidak hanya kosong atau terisi, tapi memiliki kekuatan sendiri. Setiap kali aku menatapnya, rasa takut yang menusuk ke tulang belakang aku semakin kuat, dan aku merasa seperti tidak sendiri di bus ini. Aku menutup mata sebentar, mencoba tidur, tapi bayangan hitam itu tetap ada di kelopak mataku. Setiap kali aku membuka mata, sosok itu ada lagi, menatap lurus ke depan, tubuh kaku, tapi aura dingin dan beratnya terasa sampai ke seluruh badan aku. Rasanya seperti dia memaksa aku mengakui sesuatu, tapi aku tidak tahu apa. Aku menelan ludah, mencoba berbicara sendiri lagi, tapi suaraku hampir tak terdengar. Ini cuma bus malam. Ini cuma perjalanan. Tapi aku tahu ini bukan perjalanan biasa. Sesuatu yang naik bersamaku malam itu, sesuatu yang menempel di kursi 13, tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan aku tahu, aku harus menunggu sampai Semarang untuk bisa keluar dari ini. Jika aku benar-benar bisa sampai sana. Bus melaju di jalan sepi yang hanya diterangi cahaya lampu jalan yang jarang. Angin malam berdesau masuk lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah yang aneh itu lagi. Aku masih duduk di kursi 12A, menempel di jendela. Tapi mataku sulit berkonsentrasi menatap luar. Segala perhatian aku tercurah ke kursi 13. Sosok perempuan itu masih duduk di sana. Tubuh kaku, rambut panjang menutupi wajah, matanya hitam pekat yang seolah menembus pandangan aku. Aku mencoba mengalihkan diri dengan membuka ponsel, scroll media sosial, tapi tidak ada satupun yang bisa mengalihkan perhatian aku. Setiap notifikasi terasa jauh dan tak penting, karena bayangan itu selalu kembali ke pandangan aku. Kadang-kadang aku menangkap sekilas bayangan sosok itu bergerak, sedikit menoleh atau mengangkat kepala. Tapi begitu aku menatap lebih dekat, dia tetap diam. Rasanya seperti kursi itu memiliki kehidupan sendiri dan penumpang itu hanyalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menempel di bus ini. Tiba-tiba terdengar suara langkah ringan di lorong. Awalnya aku pikir itu kondektur, tapi langkah itu lebih lembut, lebih pelan, hampir seperti desahan. Aku menoleh pelan ke lorong dan tidak ada seorang pun. Tapi suara itu semakin dekat ke kursi aku, seakan mengikuti. Aku menelan ludah, jantung berdetak lebih cepat, tangan mulai gemetar di sandaran tangan. Aku mencoba berpura-pura menenangkan diri, menarik napas panjang, tapi dada terasa sesak. Aku mendengar suara itu lagi, kali ini jelas bisikan pelan seperti suara perempuan. "Mas, jangan lihat ke sini." Aku membeku. Suara itu terdengar dari arah kursi 13, tapi begitu aku menoleh, kosong lagi. Kursi itu kosong, tapi lampu kecil di atasnya tetap berkedip pelan seperti hidup sendiri. Aku merasa bulu kuduk merinding dan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh. Bus tetap melaju. Penumpang lain mulai tidur, suara napas mereka terdengar pelan. Aku mencoba menenangkan diri, tapi setiap detik semakin terasa lama. Rasanya malam itu tidak pernah ingin berakhir.
Aku menoleh sekilas ke kursi 13 lagi dan sosok itu muncul kembali. Kali ini dia menunduk sedikit, rambutnya masih menutupi wajah, tapi ada kesan seakan menatap langsung ke aku meski aku tidak bisa melihat matanya dengan jelas. Aku mulai berbicara pelan sendiri, berharap bisa menenangkan diri. Kalau kamu penumpang biasa, tunjukin muka kamu dong, jangan bikin aku takut. Tapi tidak ada jawaban. Sunyi, hanya desau angin dan suara mesin bus yang terdengar monoton, tapi terasa berbeda, berat dan menekan. Aku mulai merasa bahwa sosok itu tidak hanya duduk di kursi 13, tapi mengawasi aku dari jarak yang dekat, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa menit kemudian, bus berhenti lagi di pinggir jalan untuk beberapa penumpang buang air. Aku tetap di kursi, tidak bergerak. Angin malam masuk membawa aroma tanah basah yang semakin kuat. Aku menoleh ke kursi 13 dan ternyata kosong. Aku mengalas napas lega sebentar berpikir kalau dia turun. Tapi begitu lampu kabin berkedip sebentar, kursi itu tampak bergerak sendiri, sedikit bergoyang seakan seseorang baru saja duduk. Aku menahan napas. Tiba-tiba aku mendengar suara napas berat di belakang kepala, tapi begitu aku menoleh cepat, tidak ada siapapun. Lampu kabin berkedip lagi dan bayangan kursi 13 tampak memanjang seperti sesuatu yang bukan manusia duduk di sana. Aku mulai merasa panik, tapi tubuh aku tetap kaku, seolah tidak bisa bergerak. Aku mencoba menyentuh bau aku sendiri, memastikan aku masih nyata. Rasanya aneh, tapi tubuh aku bergetar dan aku merasa hawa dingin dari kursi 13 merabat ke seluruh tulang belakang. Aku menunduk sebentar, mencoba menenangkan diri dengan menutup mata. Tapi begitu membuka mata, sosok perempuan itu muncul lagi, kini sedikit menoleh ke arah aku. Rambut panjangnya bergeser sedikit dan aku menangkap mata hitam polos yang menatap aku. Rasanya seperti seluruh energi aku tersedot ke pandangan itu. Aku mencoba berbicara lagi, lebih tegas meski suara gemetar. Siapa kamu? Kenapa kamu duduk di kursi itu? Pergi, jangan ganggu aku. Sunyi, hanya sumber mesin bus dan desau angin yang terdengar. Tapi kemudian aku mendengar bisikan lagi, lebih jelas jadi ke telinga aku. Mas, jangan turun, jangan pergi. Aku menoleh cepat, tapi sosok itu masih duduk di kursi 13, tenang, kaku, tapi aura dingin dan menekan terasa sampai ke dada aku. Lampu kabin berkedip beberapa kali dan bayangan kursi itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menelan cahaya di sekitarnya. Aku menahan napas, tangan gemetar, mencoba tetap duduk diam. Rasanya malam itu tidak biasa. Aku sadar bahwa penumpang nomor 13 bukan sekadar penumpang. Ada sesuatu yang menempel di kursi itu, sesuatu yang ikut dalam perjalanan malam ini bersama aku. Aku berusaha fokus menatap luar jendela, mencoba melupakan sosok itu, tapi pandanganku selalu kembali. Bayangan hitam itu tetap ada, sesekali bergerak sedikit, tapi tetap tidak berubah posisi. Aku mulai merasa tidak ada jalan untuk menghindar. Aku duduk diam, menahan napas, berharap perjalanan cepat selesai, tapi rasa takut semakin menguat, seolah malam itu tidak akan pernah berakhir sampai aku menghadapi kursi 13 itu. Suara langkah kembali terdengar di lorong. Kali ini lebih cepat, lebih jelas. Aku menoleh pelan, tapi lorong kosong. Hanya suara itu yang membuat seluruh tubuh aku tegang. Aku merasa seperti kursi itu memiliki kehidupan sendiri dan sosok perempuan itu hanyalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengawasi, menunggu, dan tahu keberadaan aku di kursi 12A. Aku menundukkan kepala, mencoba menenangkan diri, tapi napas aku tersengal. Rasanya seperti kursi itu menempel ke tubuh aku, menekan dada, membuat jantung berdetak tidak normal. Aku menatap tangan aku sendiri, gemetar, dan mencoba berbicara pelan. Ini cuma perjalanan malam, ini cuma bus, tapi aku tahu itu bukan bus biasa, dan malam ini bukan perjalanan biasa. Sosok itu masih ada, tetap duduk di kursi 13, menatap lurus ke depan, tapi aura dingin dan menekan dari kursi itu membuat seluruh tubuhku sadar bahwa sesuatu sedang mengikuti aku. Aku menutup mata sebentar, mencoba tidur, tapi bayangan itu muncul di kelopak mata. Rasanya seperti kursi 13, bukan hanya tempat duduk, tapi pintu ke sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku menahan napas, mencoba tetap diam, berharap sampai di Semarang tanpa ada interaksi lagi. Tapi suara itu terdengar lagi pelan, berat, menggelegar di kepala aku. Mas, jangan duduk di sini, jangan tidur. Aku menoleh, tapi sosok itu masih duduk di kursi 13, tenang, kaku. Tapi orang dengan pada belakang tetap menaras aku sampai ke dada aku.
Aku masih duduk di kursi 12A. Jantung aku berdetak kencang, tangan gemetar, dan seluruh tubuh tegang. Sosok perempuan itu tetap di kursi 13, duduk kaku, rambut panjang menutupi wajah, mata hitam polosnya menatap lurus ke depan. Rasanya seperti kursi itu bukan sekadar kursi, tapi pintu ke sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku mencoba menenangkan diri, berpura-pura tidur, tapi setiap kali menutup mata, bayangan itu tetap muncul di kelopak mata aku. Beberapa menit kemudian, aku mulai mendengar suara bisikan lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini terdengar seperti kata-kata samar dari arah kursi 13. "Mas, jangan duduk di sini, jangan dekat." Aku menelan ludah, tubuh gemetar, tapi suara itu begitu dekat, seakan masuk langsung ke telinga aku. Aku menoleh pelan, dan sosok itu menatap aku. Matanya hitam, kosong, tapi rasanya seluruh energi aku tersedot. Aku merasa napas aku tertahan. Rasanya seperti ada tekanan di pundak aku, seolah kursi 13 dan sosok itu mulai menempel ke tubuh aku. Aku mencoba menoleh cepat ke lorong, berharap ada kondektur atau penumpang lain yang bisa menenangkan aku. Tapi lorong tetap kosong. Hanya suara mesin bus, desau angin malam, dan bisikan itu yang terdengar. Aku mencoba berbicara pelan, tapi suaraku gemetar. "Siapa kamu? Kenapa kamu duduk di situ?" Sunyi, hanya desau angin. Tapi tiba-tiba, aku merasakan tangan aku tersentuh pelan di pundak aku sendiri. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Tubuh aku kaku, dan rasanya seperti seluruh darah di tubuh aku berhenti mengalir sebentar. Aku menelan ludah, jantung berdetak lebih kencang, dan bulu kuduk aku berdiri. Sosok itu kemudian bergerak sedikit. Rambut panjangnya bergeser, dan aku menangkap sekilas wajah pucatnya. Kulitnya terlalu putih, matanya hitam, dan tidak ada ekspresi sama sekali. Rasanya seperti melihat bayangan hidup yang menempel pada kursi 13. Aku ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Aku menahan napas, mencoba berharap ini cuma mimpi. Tapi tubuh aku tetap tegang, dan sosok itu tetap menatap lurus ke arah aku. Beberapa penumpang lain masih tertidur, tapi aku mulai menyadari sesuatu. Anak kecil di pangkuan ibu aku di depan menoleh sebentar, menatap ke kursi 13, lalu menarik tangan ibunya. Ibu itu tidak menyadari apa-apa, tapi aku bisa melihat mata anak itu terbuka lebar, menatap sesuatu yang aku juga lihat. Rasanya seperti aku tidak sendiri dalam melihatnya. Lampu kabin berkedip sebentar, dan aku melihat bayangan kursi 13 bergerak sendiri. Sosok perempuan itu menoleh ke arah aku perlahan. Tanpa menggerakkan tubuhnya, hanya kepala sedikit menunduk. Rasanya seperti waktu berhenti sejenak. Aku menahan napas, tangan gemetar, dan tubuh aku mulai dingin. Aku memutuskan untuk mencoba berinteraksi. Aku berbisik pelan, "Kalau kamu penumpang, jawab aku dong. Kenapa kamu duduk di situ?" Sunyi, hanya desau angin. Tapi tiba-tiba aku merasakan tangan aku tersentuh pelan di pundak aku sendiri. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Tubuh aku kaku, dan rasanya seperti seluruh darah di tubuh aku berhenti mengalir sebentar. Aku menelan ludah, jantung berdetak lebih kencang, dan bulu kuduk aku berdiri. Sosok itu kemudian bergerak sedikit. Rambut panjangnya bergeser, dan aku menangkap sekilas wajah pucatnya. Kulitnya terlalu putih, matanya hitam, dan tidak ada ekspresi sama sekali. Rasanya seperti melihat bayangan hidup yang menempel pada kursi 13. Aku ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Aku menahan napas, mencoba berharap ini cuma mimpi, tapi tubuh aku tetap tegang, dan sosok itu tetap menatap lurus ke arah aku.
Beberapa penumpang lain masih tertidur, tapi aku mulai menyadari sesuatu. Anak kecil di pangkuan aku di depan menoleh sebentar, menatap ke kursi 13, lalu menarik tangan ibunya. Ibu itu tidak menyadari apa-apa. Tapi aku bisa melihat mata anak itu terbuka lebar, menatap sesuatu yang aku juga lihat. Rasanya seperti aku tidak sendiri dalam melihatnya. Lampu kabin berkedip sebentar, dan aku melihat kursi 13 sedikit bergerak sendiri. Sosok perempuan itu menoleh ke arah aku perlahan, tanpa menggerakkan tubuhnya, hanya kepala sedikit menunduk. Rasanya seperti waktu berhenti sejenak. Aku menahan napas, tangan gemetar, dan tubuh aku mulai dingin. Aku memutuskan untuk mencoba berinteraksi. Aku berbisik pelan. Kalau kamu penumpang, jawab aku dong. Kenapa kamu duduk di situ? Sunyi. Hanya desau angin. Tapi aku mendengar suara lagi. Kali ini lebih jelas di kepala aku. Mas, jangan pergi, jangan duduk, jangan tinggalkan aku. Rasanya suara itu bukan hanya terdengar, tapi menyentuh pikiran aku sendiri. Masuk ke kepala aku dan membuat aku gemetar lebih hebat. Tiba-tiba, kursi di sebelah aku bergetar pelan. Aku menoleh cepat, dan sosok itu kursi 13 bergerak mendekat sedikit. Seakan dia ingin masuk ke kursi aku. Jantung aku berdebar sangat cepat. Aku ingin bangun, pindah kursi. Tapi kaki terasa berat, seolah ada sesuatu menahan aku. Rasanya seperti kursi itu menghisap aku, menarik ke arahnya perlahan. Aku menelan ludah, mencoba berpura-pura normal. Aku menutup mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Tapi begitu membuka mata, kursi 13 sudah sangat dekat dengan aku. Sosok itu menatap aku, tubuhnya tetap kaku, tapi aura dingin dan menekan terasa sangat nyata. Aku bisa merasakan hawa dari kursi itu masuk ke kulit aku, membuat seluruh tubuh aku menggigil. Aku mencoba menggerakkan tangan, tapi terasa berat. Rasanya seperti seluruh energi aku tersedot ke kursi itu. Aku menunduk, mencoba menenangkan napas, tapi bisikan itu terdengar lagi. Mas, jangan lari, jangan tinggalkan aku. Kali ini terdengar lebih keras, seakan langsung di telinga aku. Aku menoleh ke sekitar, berharap ada penumpang lain yang bisa melihat. Tapi lorong bus tetap kosong. Hanya aku dan sosok itu. Lampu kabin berkedip lagi, dan bayangan kursi itu memanjang, menyelimuti sebagian lorong. Rasanya seperti kursi 13 bukan lagi sekadar kursi, tapi entitas yang hidup. Sosok perempuan itu menunduk sedikit, kemudian menatap aku lagi. Kali ini aku merasa ada pesan yang ingin dia sampaikan, tapi aku tidak bisa mengerti. Hanya ada rasa dingin, menekan, dan ketakutan yang menelan seluruh tubuh aku. Aku menutup mata, mencoba berbisik sendiri. Ini cuma mimpi, cuma perjalanan. Aku akan sampai Semarang. Tapi begitu membuka mata, sosok itu menunduk lebih dekat seakan ingin menyentuh wajah aku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang belakang. Aku ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Aku hanya bisa menahan napas, tubuh kaku, menatap kursi 13 yang sekarang terasa hidup dan mengancam. Detik-detik terasa lama. Setiap napas aku tersengal, tangan gemetar, tubuh tegang. Sosok itu tetap duduk di kursi 13, tapi aura dingin dan menekan terasa semakin nyata. Rasanya malam itu, aku bukan lagi penumpang biasa, tapi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan menyeramkan. Dan saat bus terus melaju di jalan gelap, aku sadar satu hal. Malam ini, kursi nomor 13 tidak akan membiarkan aku tenang sampai aku benar-benar menghadapinya atau sampai aku sampai di Semarang. Bus terus melaju di jalan yang gelap dan sepi. Hanya sesekali diterangi lampu jalan yang redup. Aku duduk di kursi 12A, tubuh gemetar,
tangan berkeringat, dan jantung berdegup sangat cepat. Sosok perempuan itu tetap di kursi 13. Duduk kaku, rambut panjang menutupi wajah, matanya hitam pekat menatap lurus ke arah aku. Rasanya seperti kursi itu hidup, dan malam itu bukan sekedar perjalanan malam biasa, tapi perjalanan ke sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Aku mencoba menenangkan diri, tapi napas aku tersengal. Suara bisikan terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Mas, jangan pergi, jangan lari. Kali ini aku bisa merasakan suara itu menggetarkan seluruh tubuh aku, seperti masuk ke tulang dan syaraf aku sendiri. Aku menoleh pelan, tapi sosok itu tetap duduk diam. Kaku, aura dingin dan menekan semakin terasa nyata. Tiba-tiba, kursi 13 bergoyang sedikit ke arah aku. Jantung aku hampir berhenti berdetak. Aku ingin bangun, pindah kursi, tapi kaki terasa berat seolah ada yang menahan aku di tempat. Tubuhku kaku dan seluruh energi aku terasa tersedot ke kursi itu. Rasanya seperti kursi 13 bukan sekedar kursi, tapi pintu ke dunia lain. Aku menutup mata sebentar, berusaha menenangkan diri. Ini cuma perjalanan, ini cuma bus. Tapi begitu membuka mata, sosok itu sudah sangat dekat. Rambut panjangnya bergeser dan aku bisa melihat wajah pucatnya. Kulitnya putih pucat, mata hitam polos tanpa ekspresi. Rasanya seperti melihat bayangan hidup yang menempel pada kursi itu. Aku ingin menjerit, tapi suara tidak keluar. Lampu kabin berkedip berkali-kali. Bayangan kursi 13 tampak memanjang dan menutupi lorong bus. Aku merasa seperti seluruh bus ini berada di bawah kendali sosok itu. Aku mencoba meraih ponsel untuk menelpon supir atau penumpang lain. Tapi tangan aku terasa berat, seperti ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Aku rasanya tidak bisa bergerak bebas. Tiba-tiba, kursi 13 bergerak mendekat ke arah aku. Jantung aku hampir berhenti berdetak. Aku ingin bangun, pindah kursi, tapi kaki terasa berat, seolah ada yang menahan aku di tempat. Tubuh aku kaku dan seluruh energi aku terasa tersedot ke kursi itu. Rasanya seperti kursi 13 bukan sekedar kursi, tapi pintu ke dunia lain. Aku menutup mata sebentar, berusaha menenangkan diri. Ini cuma perjalanan, ini cuma bus. Tapi begitu membuka mata, sosok itu sudah sangat dekat. Rambut panjangnya bergeser dan aku bisa melihat matanya hitam polos tanpa ekspresi. Rasanya seperti melihat bayangan hidup yang menempel pada kursi itu. Aku ingin menjerit, tapi suara tidak keluar. Lampu kabin berkedip-kedip, bayangan kursi 13 menampak memanjang dan menutup lorong bus. Aku merasa seperti seluruh bus ini berada di bawah kendali sosok itu. Aku mencoba meraih ponsel untuk menelpon supir atau penumpang lain, tapi tangan aku terasa berat seperti ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Rasanya aku tidak bisa bergerak bebas. Tiba-tiba, sosok itu menunduk lebih dekat ke arah aku. Rambutnya menyingkir sedikit dan aku bisa melihat matanya. Hitam, kosong, tapi seakan menyentuh seluruh pikiran aku. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang belakang. Dan suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih keras, tapi tetap berbisik. Mas, duduk di sini. Jangan pergi, jangan tinggalin aku. Aku menahan napas, tubuh gemetar, dan jantung berdegup tidak normal. Rasanya seperti seluruh energi aku tersedot ke kursi itu. Aku menoleh ke sekitar. Lorong bus kosong. Penumpang lain tertidur. Aku sendirian dengan sosok itu dan atmosfer bus semakin menekan. Membuat setiap detik terasa seperti menit yang panjang. Tiba-tiba, kursi 13 bergerak mendekat ke arah aku. Jantung aku hampir berhenti berdetak. Aku ingin bangun, pindah kursi, tapi kaki terasa berat seolah ada yang menahan aku di tempat. Tubuhku kaku dan aura dingin menekan semakin terasa nyata. Aku menutup mata sebentar, berusaha menenangkan diri.
Tapi begitu membuka mata, sosok itu menyentuh bau aku, pelan tapi nyata. Rasanya seperti es yang menyentuh kulit, menembus sampai ke tulang. Aku gemetar hebat, jantung seperti mau lepas dari dada. Suara bisikan terdengar lagi, kali ini bergema di kepala Eko. Mas, jangan pergi, jangan tinggalin aku. Aku menahan napas, tubuh gemetar dan jantung berdegup tidak normal. Rasanya seperti seluruh energi aku tersedot ke kursi itu. Aku menoleh ke sekitar. Lorong bus kosong. Penumpang lain tertidur. Aku sendirian dengan sosok itu dan atmosfer bus semakin menekan. Membuat setiap detik terasa seperti menit yang panjang. Tiba-tiba kursi 13 bergerak mendekat ke arah aku, pelan tapi pasti, seakan ingin menelan aku. Aku menjerit dalam hati tapi suara tidak keluar. Aku mencoba menarik kaki, mencoba bangun tapi tubuh aku terasa berat seperti diikat. Sosok itu menatap aku terus, aura dingin dan menekan terasa semakin kuat, hampir fisik menusuk ke seluruh tubuh aku. Aku menutup mata sebentar, berusaha menenangkan diri, tapi begitu membuka mata, sosok itu menyentuh bahu aku. Pelan tapi nyata, rasanya seperti es yang menyentuh kulit, menembus sampai ke tulang. Aku gemetar hebat, jantung seperti mau lepas dari dada. Suara bisikan terdengar lagi, kali ini bergema di kepala aku. Mas, jangan pergi, jangan tinggalin aku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa seperti tersedot ke kursi itu, tidak bisa bergerak dan waktu seakan berhenti. Lampu kabin berkedip cepat, bayangan kursi 13 menutupi sebagian lorong. Aku menutup mata, menahan napas, berusaha menenangkan diri. Tapi tubuh aku tetap kaku. Sosok itu tetap ada dan aura menekan itu tetap menghantui. Beberapa menit terasa seperti jam. Aku tidak berani membuka mata. Tapi saat akhirnya membuka mata perlahan, sosok itu menghilang begitu saja. Kursi 13 kosong, lampu kabin normal, suara mesin bus monoton seperti biasa. Aku menghela napas panjang, tubuh gemetar dan jantung mulai tenang sedikit. Rasanya lega tapi aku masih takut menoleh ke belakang. Aku menoleh perlahan dan kursi itu kosong. Lampu remang di atasnya normal, tidak ada yang duduk di sana. Aku menunduk, menenangkan diri, mencoba memastikan aku masih nyata. Penumpang lain tetap tertidur, lorong bus normal, sopir tetap fokus mengemudi. Rasanya seperti semua kembali normal, tapi hati aku tetap tegang. Beberapa menit kemudian bus tiba di Terminal Semarang. Aku turun perlahan, menarik koper, menatap kursi 13 sekali lagi. Kursi itu kosong, tapi aku merasa sesuatu masih menempel di bus ini. Sesuatu yang tidak terlihat tapi tetap terasa. Aku menghela napas panjang, berjalan keluar terminal, dan mencoba menghilangkan rasa takut itu. Namun saat aku menoleh sekali lagi ke arah bus yang baru saja aku tinggalkan, aku melihat bayangan samar di jendela belakang. Sosok itu menatap ke arah aku, duduk di kursi 13, dan aku tahu satu hal, malam itu mungkin sudah berakhir, tapi penumpang nomor 13 tetap menunggu untuk perjalanan berikutnya. Aku berjalan menjauh, menelan ludah dan merasakan dingin yang menempel di tubuh aku tidak hilang begitu saja. Rasanya kursi nomor 13 bukan sekedar kursi. Dia mengikuti siapa saja yang berani duduk di tempat itu, menunggu orang berikutnya untuk naik bersamanya. Aku tahu malam itu aku selamat, tapi pengalaman itu akan terus menghantui aku selamanya.